Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Molinda dari kelompok 12 selaku moderator. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Ekonomi Pendidikan yang beranggota Indah Trimulia NPM 2169 10561, Rizka Molinda NPM 2169 10455, dan Wela Puspita Dewi NPM 2169 10434. Baiklah, pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang A. Peranan ekonomi dalam pendidikan. Ekonomi dalam pendidikan. Peranan ekonomi dalam mendukung pendidikan, yang dalam bahasa tekniknya adalah modal manusia atau human capital. Memang belum tentu terlalu lama masuk dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Dikemukakan oleh Ari A. Pradana, menegaskan pendapat dari Lucas 1990, serta Mankiw, Romer, dan Well 1992 yang merevisi teori pertumbuhan neoklasik dari Solow atau 1956 yang legendaris itu. Dalam studi-studinya, mereka menunjukkan bahwa teori Solow yang standar hanya mampu menjelaskan bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh, tetapi tidak cukup mampu menjelaskan kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antar negara di dunia. Baru ketika variabel modal manusia diikutsertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu bisa dijelaskan. B. Fungsi produksi dalam pendidikan. Menurut Mankiw 2012, fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk membuat satu barang dan jumlah output barang tersebut. Kenaikan dalam output produksi yang muncul dari unit tambahan input merupakan produk marginal dan penurunan produk marginal. Penurunan produk marginal adalah properti di mana produk marginal input menurun ditandai dengan jumlah input meningkat. Fungsi produksi menurut Soekartawi 1994, hubungan fisik antar input dan output yaitu antara variabel yang dijelaskan berupa output dan variabel yang menjelaskan berupa input. Fungsi produksi juga dapat diartikan suatu hubungan yang ketergantungan antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan dari proses produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara output dan input. Jadi, suatu organisasi pendidikan dikatakan produktif kalau paling sedikit memiliki keseimbangan antara output dan input. Dan pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh Wela. Kepada Wela dipersilakan. Dan menjelaskan tentang C. Ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan menurut Prof. Samuelson 1961. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produksi yang langka guna menghasilkan bermacam komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikan untuk konsumsi waktu sekarang dan kemudian hari di antara macam-macam orang dan kelompok masyarakat. Intinya, ekonomi adalah ilmu produksi dan distribusi seluruh sumber daya yang langka, baik benda, fisik maupun jasa yang setiap individu membutuhkannya. D. Efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Efisiensi dan efektivitas dana pendidikan menurut S. Wojosoto, kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, dan manjur. 1. Menurut Handoko, efektivitas adalah kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau peralatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Sedangkan menurut Liang Gie, efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya saat efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. E.
Implikasi konsep pendidikan. Implikasi konsep pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya. Dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan bermasyarakat. Begitulah hasil diskusi kami dari kelompok 12. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.